Oke, halo guys. Ini bacaan untuk karir kamu ke depannya. Bisa apa yang kelihatan ke depan dan bisa juga mungkin apa yang harus kamu perbaiki. Anything involving your career. Oke. Untuk kartu pertama ada bear. Untuk pilihan kedua ada fish. Ketiga ada stork. Dan keempat ada dog. Oke, kamu bisa pause dulu untuk kamu pilih kamu tertarik sama yang mana. Oke. Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Bear. Oke, di sini aku akan lihat untuk garis besarnya dulu. Detailnya nanti akan ada di video lanjutan. Oke, kita lihat karir kamu untuk yang bear. Apa yang terlihat? Victim, athlete, aku akan pakai 3 deck di sini. Believe in the impossible. Poised. Oke. Di kartu victim ini aku ngerasa ada 2 hal. Kamu bisa lihat kamu yang sebelah mana. Bentar. Oke. Athletes di sini itu ngomongin tentang dedication to transcending physical limits, including handicaps, development of personal willpower, and strength of spirit. Oke. Dan di sini gini, ada beberapa dari kalian yang mungkin di kantor ini lagi banyak mungkin drama, atau kamu ngerasa lagi apa ya, kayak kurang cocok sama lingkungan kerja, atau lagi ada gosip-gosip. Itu satu, bisa kayak gitu, ya. Dan yang kedua aku ngelihat di sini bisa juga bukan ngomongin victim, tapi lebih kepada your insecurity. Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa insecure sama kemampuan kamu, atau kamu merasa kayak gue mampu nggak ya nyampe ke apa yang gue inginkan. Lebih kayak orang yang apa ya, somehow powerless kalau aku lihatnya. Atlet di sini dibilang bahwa apapun yang kamu inginkan itu tergantung dari kapabilitas kamu, apa yang ingin kamu pelajarin, dan apakah kamu bisa lebih dari apa yang kamu ingin sekarang. Bisa. Believe in the impossible. Nah, tapi masalahnya bukan hanya cuman pingin dan berharap kan, itu kan berarti cuman mimpi yang ada di kepala. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu butuhin, apa yang harus kamu gali dari diri kamu,
Apa yang harus kamu tambahin, mungkin skill-skill baru gitu. Dan poise di sini ini bicara tentang confidence. Mungkin sekarang ini kamu lagi nggak pede sama situasi, ya mungkin finansial, mungkin situasi ya banyak, mungkin lagi banyak tekanan. Kayak aku ngeliat di sini kayak somehow kamu tuh punya kecenderungannya kayak sekarang tuh lagi kayak orang yang apa ya aku bilangnya, dibilang enggak pede banget juga enggak, dan tengah-tengah sih. Dibilang enggak enggak yakin banget ya juga enggak, tapi ada rasa seperti itu. Oke. Dan di kartu poise ini itu ngomong soal tentang being ready, being at your best confidence. Jadi makanya kalau misalnya kamu ngerasa aduh gue nggak pede nih kalau gue disuruh megang jabatan tertentu misalnya, nah berarti kan yang kamu harus, kalau ibaratnya gini, kalau selamanya kamu nggak pede ya kamu nggak akan pernah ada di sana gitu loh. So you need to work on your confidence, on your self-esteem. Tapi kamu juga harus nambah skill yang menurut kamu, misalnya contoh, kamu tidak terbiasa public speaking contohnya. Iya, kamu harus mungkin latihan, kamu mungkin harus ngambil kelas tentang public speaking. Atau kalau misalnya kamu ngerasa tujuan hidupmu atau tujuan karirmu belum jelas, berarti kamu harus cari coach untuk ngebimbing kamu. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu butuhin saat ini. Karena sebenarnya di sini dibilang masalah di kamu itu hanya kamu harus yakin sama kemampuan kamu. Jadi basically nggak terlalu ada masalah sama kerjaan kamu sendiri. You just need to improve yourself aja sebenarnya kalau aku lihat di sini. Oke. Lebih kepada self improvement. Dan di sini juga dibilang apa yang kamu inginkan itu bukan nggak mungkin kok gitu. Tapi kamu mungkin masih nggak yakin kamu mampu. Berarti kan keyakinannya yang harus diperbaiki. Karena di sini kalau misalnya kamu ngerasa oh gue pengen naik jabatan, bisa kok di sini dibilang. Jalan kamu tuh ada. Tapi ya itu tadi, ada hal yang harus kamu pelajari dulu atau perbaiki dulu gitu loh. Atau mungkin kamu lagi mentok nyari jalan, atau mungkin kalau misalnya kamu kerja sendiri, mungkin kamu kayak berasa udah gue udah coba ini, gue coba itu, kok kayaknya belum maju-maju ya gitu. Maybe you need others opinion untuk kayak ngasih kamu pencerahan, ngasih kamu insight, atau mungkin banyak hal lagi yang mungkin di sini bicara tentang creativity juga sih kalau menurutku. So probably you need to be more creative. Masih keluarnya Empress. Empress itu bicara tentang apa? Growth. Dan growth di sini ada dua jenis. Kamu grow secara pribadi, ya. Yang tadi aku bilang masalah confident, masalah skill, even relationship aja butuh skill, ya kan? So dan selain growth juga di sini dibilang ya Empress itu bicara juga tentang confident. Seorang wanita yang Empress itu bicara ini nggak ada gendernya ya, maksudnya ini karena kartunya Empress. Empress itu adalah seorang wanita yang very elegant, knowing what she wants. So mungkin untuk beberapa dari kalian kayak mentok juga, kayak kok gue di sini kayak nggak maju ya. Nah di sini kan butuh kamu tahu apakah ini hal yang benar-benar kamu inginkan. Apakah memang
field ini, kerjaan seperti ini yang memang menjadi passion kamu. Some people going through the semacam intersection kayak persimpangan gitu dalam kehidupannya untuk memastikan apa sih yang benar-benar dia inginkan. Atau mungkin kamu ngerasa kayak kamu selama ini orang yang mungkin kurang kamu kurang yakin sama dirimu sendiri misalnya. Dan for one thing juga tadi ya yang ngomongin growing, selain diri kamu, sebenarnya yang kamu jalanin kalau kamu usaha misalnya, yang kamu jalanin ini bakal growing, bisa bertumbuh gitu. Just knowing what you're good at, kamu harus tahu apa yang bagus buat kamu, apa yang perlu kamu perbaiki. Dan mungkin ada beberapa dari kalian merasa like aku bukan bilang beban ya, tapi kayak questioning if this is what I really want. Aku ngerasanya ada yang kayak gitu karena ada 2 kartu ini yang membuatku ngerasa kayak ini juga kayak kamu bertahan di satu tempat yang mungkin not really for you. You're not fit in di kerjaan itu. Dan di sini dibilang kalau itu adalah situasi kamu, jangan takut untuk meninggalkan dan mencari apa yang kamu mau. Karena beberapa hal dalam hidup kita, aku ngalamin itu kayak kerjaan itu jadi kayak dulu aku ngejalanin satu kerjaan yang pada akhirnya cuma stepping stone atau cuma sebagai batu loncatan doang sebenarnya. Karena memang I know deep in my heart, I know that it wasn't for me. It wasn't the job that I desired. Gitu. It's not my passion at all. Jadi di sini ya jangan kamu cuman karena merasa oke, kamu nggak berkembang gitu loh. Kita tidak akan berkembang di satu tempat yang kita tidak merasa kita good at di situ. Mungkin ada beberapa dari kalian, makanya aku bilang mungkin kalian nggak ngerasa kerjaan yang selama ini kalian punya gitu, career, it's not something that you want sebenarnya. Tapi mungkin kamu nggak punya confidence buat ninggalin karena kamu nggak yakin sama kemampuan kamu, atau kamu nggak yakin kamu akan dapat yang lebih baik. So the problem is not the career sebenarnya. The problem is your confidence. Karena saat seseorang tahu apa yang dia inginkan dan dia berani, dia nggak akan ngalamin ini. Aku dulu pas nggak yakin dan aku tanya sama diriku apa yang gue mau. Ya, aku nggak mikir terlalu panjang untuk akhirnya okay, that's it gitu. Gue nggak bisa di kerjaan ini. Gitu. Something that you have to be true to yourself juga sebenarnya. Okay, jadi aku ngelihat di sini lebih kepada kamu yang mungkin victim di sini, mungkin kamu sebenarnya merasa bukan ini yang kamu inginkan, atau probably kamu nggak kerasan di tempat kerja kamu sekarang, tapi kamu memaksakan. So maybe this is the time for you to actually looking for a career yang benar-benar kamu inginkan gitu. Karena nah di sini juga ada personal willpower di mana kamu harus berani untuk jujur sama diri kamu, berani mengejar apa yang kamu inginkan. Karena selama kamu tidak keluar dari situasi itu yang kamu tidak inginkan, ya kamu akan selamanya merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Gitu loh. Jadi bukan karirnya, tapi diri kamunya yang harus digali apa yang kamu inginkan. Kalau misalnya kamu, aku tuh sebenarnya udah tahu apa yang aku inginkan. Ya udah, tapi berarti apa? Confident-nya di sini, nggak berani gitu. Nah itu perlu perlu diperbaiki. Karirnya sendiri sebenarnya kalau menurutku nggak apa-apa karena
Walaupun di sini namanya juga general ya, itu banyak energi yang bermain di sini. Tapi paling besar kalau menurutku adalah buat kalian yang masih goyang, nggak yakin sama. Aku pernah kok ada satu klienku datang, dia nggak yakin, dia berasa tertekan karena disuruh orang tuanya sampai akhirnya dia sakit-sakitan, sampai akhirnya dia coaching sama aku berapa kali dan akhirnya dia memutuskan bahwa oke, ini yang gue inginkan. Aku cuma nge-guide doang, kayak ya udah good, jalanin, aku bilang gitu. Kalau lo yakin, jalanin. Sometimes kita cuma butuh orang ngebantu kita untuk menjadi support system, untuk kita ya belajar yakin sama apa yang kita jalanin, sama apa yang kita pingin. Aku ngelihatnya lebih besarnya ke sana. Oke? So, kita lihat lebih dalam lagi di readingan lanjutannya. Yang kamu bisa akses di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Untuk join ke membershipnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2, fish. Kita lihat karir kamu. Mystic revels in intimate union with the divine. Menarik. Detective, that powers of observation and intuition. Tahu ya, mungkin kerjaan kamu banyak berhubungan dengan menganalisa. Mungkin kamu seorang analis. Emotions are running high. Atau kamu sekarang sedang merasa diperhatikan, dimata-matai. Karir. Iya. Oke. Aku ngerasanya kartu-kartu ini sebenarnya not really talking about your career, tapi lebih kepada your interest. Yang bisa jadi karir juga, tapi untuk sebagian dari kamu mungkin this is just gonna be a hobby misalnya. Beberapa dari kalian mungkin berprofesi sebagai tarot reader, ya, atau kalian senang sama dunia divinasi, tarot, atau misalnya astrologi atau numerologi, pokoknya dunia-dunia seperti itu. Mungkin kamu tertarik mempelajarinya. Sih, di sini juga ada the moon. Ini kartu-kartu ada yin, ada the moon, ada mystic, emotions running high. Aku ngerasanya wow, star. Aku ngerasa ini bukan ngomongin kerjaan kamu sebenarnya, tapi ini ngomongin interest kamu. Interest kamu ke dunia-dunia occult, ya. Apa sih dunia occult? Ya ini, tarot, astrologi, numerologi, ya hal-hal yang berbau seperti itu. Jadi gini,
Mungkin kamu berprofesi kamu atau mungkin kamu sedang berpikir untuk berprofesi sebagai tarot reader misalnya, tapi kamu gak yakin apakah it will pay my bills or not. Atau kamu merasa sekarang kamu lagi ada di kerjaan seperti itu, tapi kamu ngerasa kayak apakah ini cocok buat gue. Gini, ini aku bicara based my own opinion. Kamu boleh punya opini yang berbeda tentunya. But based on my opinion, bisa nggak sih tarot reader itu dijadikan somehow kerjaan tetap? Kalau buat aku pribadi sih enggak. Aku reading itu ya it's just hobby and I'm drawn to aja sih gitu loh. Karena aku suka dan if it can help other people then why not gitu. Aku tuh juga suka gitu kan ya. Aku memang suka dunia yang seperti itu. Tapi apakah itu menjadi kerjaanku? Enggak. Ya. It's just one of my hobby and hobby di sini dalam artian ya aku terpanggil dan tertarik, tapi reading tarot is not my main job gitu. Not even thinking if it's a job juga sih. Kalau orang nanya kerjaan lo apa, aku nggak pernah bilang tarot reader. Ya karena I don't feel like that's my main job. I just like to read. Aku memang senang sama dunianya. And makanya tadi aku bilang kalau itu bisa membantu orang, then why not gitu. So ya kalau kamu lagi ada di situasi seperti itu, ya my advice is mungkin kamu harus belajar hal yang lain juga. You need to have another income gitu loh. Karena kalau misalnya kita masukin tarot cuman sebagai tempat buat kita nyari duit, yang pada akhirnya intuisi kita tumpul. Karena pada akhirnya ya kamu malah jadi stres kalau pas kamu lagi sepi gitu loh. Malah akhirnya kamu bukan membantu orang gitu. But if it's a job or mungkin kamu sekarang lagi tertarik sama dunia itu sebagai hobi, karena ya yang tadi aku bilang ya, kalau ngomongin cuma sebagai career, my own opinion, my honest opinion, nggak bisa kalau aku loh ya. Tapi kalau kamu punya pemikiran lainnya silahkan gitu. Kalau buat aku nggak bisa dijadiin main income tuh nggak bisa, karena ya ujung-ujungnya pasti kamu nyari duit dan ya malah nggak, akhirnya ngebantunya itu jadi bukan berarti kamu nggak boleh jadi tarot reader yang narif ya. Aku pun narif gitu, tapi karena kan energiku kebuang, waktuku juga terbuang gitu kan. So itu kan service ya, kita memberikan jasa, orang membayar kita. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya agak sulit, karena kerjaan seperti itu tuh membutuhkan ketenangan, membutuhkan kita fokus sama helping people-nya, bukan akhirnya pusingin duitnya gitu. Makanya aku suka bilang sama orang, lu mau kaya jadi pengusaha gitu. Jangan jangan jadi kerjaan lain gitu. Kecuali kamu juga jadiin itu cuma sebagai kesenangan, hobi, dan kamu bisa punya income di tempat lain, that's better gitu menurutku. Ya di sini, atau mungkin kamu drawn into this ini yang kamu mungkin menganggap kamu lagi butuh, karena banyak orang yang merasa butuh guidance, dia lari ke tarot reader. Aku nggak bilang it's totally wrong, enggak. Tapi balik lagi siapa yang baca, gitu. Ada nggak reader-reader bagus? Ada. Nah, masalahnya kamu selama ini ke reader bagus atau enggak, gitu loh.
Karena kalau aku bisa bicara bagus, bukan masalah dia bagus baca kartu, tapi dirinya dia bagus nggak? Karena yang baca kan dia. Jadi kalau dia mindsetnya atau ya cara pandang dia sendiri juga masih berantakan dalamnya, gimana dia bisa giving you the message? Karena balik lagi ya tergantung dianya juga. Kalau kamu mau ngomonginnya guidance ya, advice ya gitu loh. Kecuali murni kartu doang. Dan entah kenapa aku ngerasa ini untuk sebagian dari kalian ini memang tarikan buat kamu. Mungkin ada sebagian dari kamu, oh enggak kok, gue punya kerjaan lain gitu. That's good gitu. Tapi mungkin kamu lagi ngerasa you're really drawn into this world, tapi kamu mungkin masih ragu. Nggak apa-apa, ikutin aja panggilan dan belajar. Tapi hamba yang benar, dalam artian benar di sini pemahamannya benar. Dan pemahaman benar ada, banyak juga kok gitu. Ya kamu harus cari tahu. Karena kalau memang kamu benar-benar drawn, mungkin memang ini adalah salah satu jalan hidup kamu yang kamu harus belajar tentang ini. Kamu harus mungkin ya apa ya? Kayak aku dulu, aku tidak pernah bermimpi jadi tarot reader lah. Tapi memang aku dari dulu senang sama dunia occult, itu aku senang gitu. Bahkan aku tidak pernah pikir aku pengen jadi tarot reader, nggak pernah sama sekali. Tapi karena aku senang, and then aku ngerasa aku juga apa ya, senang aja gitu ngelihat message, memperdalam intuisiku juga, membuat aku jadi lebih, ya intinya knowing the life gitu. Kalau kamu memang ngerasanya kamu pengen belajar, tapi jangan berpikir, ini pemikiran yang salah menurutku. Belajar tarot untuk mengenal diri itu salah banget sih. Itu miskonsepsi banget sih. Misleading. Gak ada cerita belajar tarot untuk ngerti diri, itu gak ada. Karena kamu sendiri aja gak bisa baca untuk dirimu sendiri gitu. Karena pasti akan ada ekspektasi, walaupun itu kecil gitu loh. Jadi jangan berharap kamu mempelajari dirimu dari lihat tarot, gak gitu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu ingin mempelajari lebih baik, misalnya ya mungkin senang aja gitu. Dari mulai senang kamu gak tahu kamu akan dibawa kemana. Kalau dunia seperti ini tuh gak usah mikir ujungnya gimana. Karena memang dunia seperti ini bukan dunia yang ada ujungnya atau gimana, gak ada. This is not like a career path soalnya. Walaupun kamu mau ngerasain ini adalah sebagai karir kamu, it's up to you. Tapi kalau misalnya menurutku, memang kamu ada drowning ke sana. Kamu ada ketarik ke dunia seperti ini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ngomongin tentang supranatural dan sebagainya. Cuman aku ngelihat di sini memang di tahun ini kayaknya kamu makin ketarik, kamu makin kayak berasa banget pingin belajar, berasa banget kayak pengen tahunya tuh gede gitu. Oke, nah itu yang aku rasain seperti itu. Oke, so kita lihat lagi readingan lanjutannya di membership yang kamu bisa join. Kamu klik link yang ada di bawah ini untuk join ke membershipnya. Oke, di situ aku akan bacain lagi. Kita akan lihat lagi ada apa lagi nih sebenarnya. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 3 sekarang kita lihat untuk karir kamu. Vampire. Makes you aware that someone or something is draining your life force. Saboteur.
Hai. Highlight your fear of self-empowerment and the changes it will bring to your life. Fiery climax. Truth be told. Okay. King of Swords, Eight of Cups, Fool, and Queen of Swords. Okay. Queen of Swords itu independent, objective, truthful, open-minded, straightforward. Dan King of Swords itu logic, reason, analytical, detachment, philosophizing, honesty, search for truth. Ini juga sebenarnya ngomongin tentang kamu ke how you approach your career kalau aku bilang. Ada saboteur ini tuh ngomongin tentang orang yang suka mensabotase diri sebenarnya. Fear of self-empowerment. Destruktif. Dan mungkin sebenarnya kalau aku lihat di sini somehow kamu sadar bahwa kamu itu orang yang suka kayak orang tuh yang suka sabotase diri itu atau sabotase keadaan itu orang yang rendah kepercayaan diri atau low self esteem. Okay. Kenapa orang bisa punya low self esteem? Karena dia biasanya suka self judgment, ngejudge dirinya sendiri. Jadi ibaratnya kalau aku lihat di sini banyak loh orang yang sebetulnya punya potensinya besar, tapi karena dia suka mensabotase dirinya, pada akhirnya dia malah nggak kemana-mana. Itu aku nemuin banyak kok orang yang dia punya potensi lebih sebetulnya, tapi karena dia nggak pede dan dia self esteemnya rendah, jadi akhirnya hidupnya ya gitu-gitu aja, kerjaannya gitu-gitu aja, karena dia nggak pernah mau ningkatin kualitas dan bukan cuma nggak mau ningkatin kualitas, dia sendiri nggak yakin kalau dia mampu, padahal kemampuannya bisa jadi ada. Bahkan aku nemuin banyak orang yang suka mensabotase diri itu sebenarnya orangnya pintar. Dan
Mungkin di sini aku ngelihat kayak kamu udah di titik kayak capek. Kamu sadar kamu punya isu ini. Kamu suka mensabotase sendiri. Kamu suka punya mungkin banyak ide, karena di sini juga ada the fool. Kamu mungkin orang yang punya banyak ide tapi nggak berani untuk mengeksekusi. Nggak berani actionnya, nggak berani ngambil langkah, nggak berani untuk eksekusi lah. Pokoknya intinya inisiasi gitu, nggak berani. Dan sebenarnya mungkin beberapa dari kalian sadar kalau iya sih gue begini orangnya, sadar, tapi ya itulah, nggak berani kayak udahlah. Dan atau mungkin selama ini kamu pengen punya usaha sendiri, tapi kamu nggak yakin it can pay your bills. Itu aku bisa paham sih. Atau kamu nggak yakin kalau kamu tuh mampu, kamu nggak yakin sama kemampuanmu sendiri. Dan vampire di sini aku lebih ngelihat kepada kamu yang jadi vampirnya sendiri untuk kehidupan kamu. Jadi kayak kamu nggak kemana-mana ya karena kamu suka mensabotase itu, gitu loh. Padahal mungkin kamu orang yang punya ide banyak. Jadi mungkin kamu orang yang atau mungkin kamu selama ini di satu bidang tertentu, tapi kamu merasa dirimu harusnya bisa lebih daripada ini gitu. Atau kamu jadi pegawai, kamu tuh selalu bermimpi pengen jadi wirausahawan misalnya, pengen punya usaha sendiri, walaupun mungkin kamu tidak bermimpi harus jadi besar atau gimana, tapi you just want to ya itu aku kan dulu juga corporate space, aku juga dulu kerja sama orang, tapi memang dari dulu aku tahu aku tuh nggak mau kerja sama orang, bukan masalah duitnya, masalah aku pengen bebas, aku pengen ngelakuin apa yang aku mau dengan apa yang aku pingin, and then I manage my own timetables gitu loh. So those are my desires gitu. Tapi kalau aku saat itu mungkin karena belum nemu apa sih sebenarnya gue pingin gitu. Jadi aku masih kerja sama orang. Sampai akhirnya aku nemu nih, oh ini yang gue pengen gitu. Itu dari awal aku jalanin, aku masih kerja sampai akhirnya ya pelan-pelan ya aku lepasin kerjaan itu. Dan bukan ya cari pijakan dulu gitu. Walaupun ada orang yang mungkin lebih berani main tinggal aja juga ada gitu. Aku sih enggak. Tapi ya balik lagi. Kalau memang itu keinginan kamu, then do it gitu. Kamu bikin planning gimana caranya, apa yang kamu pengen lakukan, kamu lakukan dulu, bikin planningnya dulu, dijalanin gitu. Sampai kamu yakin satu hari kamu berani untuk melepas kerjaan kamu. Tapi jangan mensabotase bahwa gue kayaknya nggak bisa gue nggak bisa dikerja sendiri, gue nggak bisa di gini. Ya udah nggak akan pernah bisa. Because you talk to yourself like that, so unconsciously within your unconsciousness kamu jadi percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran kalau kamu nggak bisa. But if you think deep inside kamu merasa kayak itu yang kamu inginkan, ya udah coba jalanin pelan-pelan, tapaki pelan-pelan. Jangan desire kamu itu kamu cuma tutup, cuma jadi desire doang, cuma jadi mimpi doang, ya percuma. You live once, live what you want gitu. Mungkin kamu selama ini mikirin tentang security dan I totally understand. Tapi ya itu harus dicari jembatannya. Oke? So, kita lihat di lanjutannya. Akan ada apa di lanjutannya. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join nonton ke video lanjutannya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang untuk nomor 4 kita lihat karir kamu. Mediator, Knight,
Nothing is yet set in stone. Go the distance. Okay, so di sini aku ngeliat beberapa dari kalian kayak lagi mungkin mempertimbangkan either masih mau lanjut di kerjaan ini atau cari kerjaan lain. It can be the same field, ya, atau di kerjaan yang totally different sama yang kamu punya sekarang. So aku ngeliat di sini maybe kamu juga lagi, ada beberapa dari kalian juga mungkin lagi bernegosiasi untuk mungkin kenaikan gaji karena kamu merasa kayak gue udah kerja lama di sini kok gaji gue nggak naik-naik gitu. Kalau misalnya memang nggak naik-naik, iya udah deh gue cabut gitu. Gue cari another opportunity. Beberapa dari kalian lagi ada di dalam situasi itu. Masih menimbang-nimbang ke depannya gue mau gimana, atau mungkin menimbang-nimbang kemungkinannya banyak soalnya. Tapi poinnya sebenarnya sama, konteksnya sama. Situasi kan bisa beda-beda ya. Mungkin ada juga lagi yang considering maybe pindah tempat kerja yang maksudnya mungkin di company yang sama tapi mutasi atau ditempatkan lebih jauh but with better salary misalnya. Intinya kamu lagi, konteksnya adalah kamu lagi ada di dalam situasi yang maybe trying to negotiate ke orang atau ke diri kamu gitu. King of Swords, Chariot, Ace of Pentacles, and dunia atau the world. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Aku ngelihat ada yang mungkin sebagian dari kamu kayak maybe feel like kamu sudah ada di posisi ini for let's say, atau di company ini let's say like what 5 years. Buat aku 5 tahun cukup lama sih untuk kita kerja di satu company yang dimana mungkin levelnya agak susah naik. Maybe you need to find another. Ada yang mungkin kalian merasa kayak I need a new challenge. It's a good thing actually. It's a good thing. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak I need a new challenge or I need a new sort of income, yang dimana kamu ngeliat kayak gajinya udah menurut kamu kayak inflasi terus nih gitu, gaji gue masih segini-segini aja gitu, kayak kamu lagi mencoba atau it's quite extreme di mana kamu yang tadinya kerja sama orang sekarang kamu lagi kepikiran buat usaha sendiri. Itu mungkin banget gitu. Kayak intinya buat sesuatu yang lebih baik kalau aku lihatnya. Dan kalau aku ngerasa di sini most probably mungkin ini udah waktunya. Mungkin kamu udah kepikiran soal ini udah like few years atau maybe the past year. Kamu udah kepikiran setahun belakangan kayak I think I need more challenge, or I think I need gue udah jenuh, gue butuh
di misalnya di kerjaan ini atau di company ini kamu ngerasa kayak gue udah stuck deh, kayaknya untuk gue naik tuh agak susah karena mungkin ya birokrasi dan segala macam. So you're really considering, bukan ini menurutku udah bukan considering sih, consideringnya mungkin udah kayak setahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau maybe 6 months gitu loh. Kamu udah considering itu. Dan aku ngelihat di sini kalau memang kamu mengambil keputusan, I think this is the time. This is the time. Dan kartunya bagus. Dalam artian gini. Kalau memang kamu lagi ada di posisi seperti ini, trust your own gut. Your gut instinct. Okay? Percaya sama your own judgment. Walaupun memang tetap kita harus, karena di sini juga ada King of Swords. King of Swords itu analytical, philosophical, di mana King of Swords itu dia bisa objektif dalam menilai. Jadi kamu harus bisa objektif dalam menilai. Jadi jangan sampai kamu impulsif dan pikirin pros and cons-nya. Gitu loh. Jangan cuma gaji gede tapi kerjaannya sebenarnya Rodi misalnya. Awalnya mungkin nggak apa-apa Rodi, tapi well it will not be long term anyway kalau sampai Rodi kan gitu. So di sini dibilang saatnya kamu memang go to the distance. Saatnya kamu melebarkan sayapmu. Saatnya kamu mencoba hal baru, a new career path, or a new job, or bahkan ya yang tadinya kamu kerja sama orang dan kamu mau usaha sendiri. But kamu harus tahu banget apa yang mau kamu kerjain. Kalau kamu pengen jadi pengusaha, kamu harus benar-benar tahu apa yang mau kamu kerjain. Jadi tracknya jelas. Jangan sampai kamu gue pengen ini, tapi enggak. Akhirnya cuma buang-buang waktu, buang-buang duit gitu. Jadi di sini dibilang waktunya pas di sini, waktunya tepat karena ada dunia the world ini bicara tentang sesuatu yang accomplished or completed. Jadi memang dimana karena abis the world itu kan the full. Jadi dimana memang waktu kamu, timing kamu di situasi sekarang memang udah harus diselesaikan. Jadi kamu akan ada kehidupan baru dan ada career dan ada the world. Aku ngelihat di sini juga bisa beberapa dari kamu akhirnya mengambil kerjaan yang berhubungan dengan jadi kerjaan itu remote atau involves traveling a lot, atau bahkan kamu kerja di tempat yang jauh dari tempat tinggal kamu, dalam artian mungkin luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Kalau memang kamu ada tawaran seperti itu, atau kamu ada ya kesempatan, maybe it's time for you to really take it into account. Jadi benar-benar kamu bukan hanya sekedar considering, tapi benar-benar dipikirin, difokusin, bener nggak nih gue pengen ini dengan segala plus minusnya. Karena kalau aku lihat di sini memang waktu kamu memang lagi ini, waktu kamu nih kayak ibaratnya kayak kalau kamu baca buku tuh chapter kamu nih udah selesai. Memang kamu harus masuk ke chapter baru, yang which is menurutku ya hidup itu kan dinamis ya. Jadi memang ada waktu yang sudah selesai. Mungkin kamu merasa jenuh. Mungkin kamu ngerasa kayak gaji gue nggak naik, tapi ya masa sih hidup gue mau begini-gini aja. Kayak ya boleh dong, kita pengen improve kehidupan kita gitu, pengen menaikkan kita punya income dan segala macam. Nggak ada yang salah sama sekali dengan itu. Tapi kadang yang jadi masalah kita adalah kita takut untuk mengambil that leap of faith ya, kita takut untuk mengambil chance karena mungkin kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang rutinitas kita, segala sesuatu yang membuat kita merasa kita sudah safe di sana, sudah secure di sana. But this is like dibilang di sini, karena di sini kartu ada Knight dan ada Chariot, ini udah bicara tentang movement, perjalanan. So ini waktunya kamu punya perjalanan baru.
apapun itu bentuknya. Oke, karena di sini kita ngomongin karir, so lebih cenderungnya memang ke karir. Dan kalau untuk kalian yang misalnya contoh lagi kayak bingung pengen ngapain, di sini nothing is yet set in stone. Di sini artinya adalah nggak usah kamu mikirin sampai ke outcome, sampai ke detail, nggak usah. Sometimes justru saat kita menemukan dalam tanda kutip purpose kita udah di jalan yang benar, destiny kita gitu. Kadang kita belum tentu tahu ujungnya. Jadi kadang kita harus lebih bisa ngeflow gitu loh, kayak ikutin aja kata hati kamu. Kalau kamu ngerasa kayak oke, gue pengen cobain ini, ya udah cobain. At least you gain experience. Jadi di sini lebih ditekankan untuk berani tapi bukan impulsif. Artinya berani tapi bukan impulsif. Jadi berani untuk sesuatu yang mungkin selama ini kamu udah pikirin, tapi mungkin kamu masih mikirin tentang security dan segala macam. Dan sekarang mungkin kamu lebih berani. Dan di sini udah dibilang kayak udah set and go gitu loh. Jadi kayak memang biasanya di waktu-waktu seperti ini tuh kayak ada dorongan tertentu memang biasanya. Oke? So seperti biasa kita lihat di readingan lanjutannya akan ada apa lagi. Untuk kalian yang belum join ke membershipnya, kalian bisa join, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video.